Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ayu hari ini. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema bermain di lingkunganku, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya tentang benda padat, benda yang tidak padat, kemudian kita juga sudah menyinggung ke arah benda cair dan lain sebagainya. Kita juga sudah belajar tentang aturan. Nah, untuk hari ini kita akan ada penguatan nih untuk materi, wujud benda, dan juga aturan saat bermain di rumah teman. Sudah siap ya semuanya untuk mengikuti pembelajaran tema pada hari ini? Oke, hebat kalau sudah siap semua. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya apabila kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Ibu ada teks bacaan yang berjudul benda padat. Yuk, mari kita baca bersama. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai atau hula hoop ya nak ya. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Itu ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang benda padat. Benda padat itu memiliki bentuk dan juga ukuran yang tetap. Jika kita pindahkan kemanapun, bentuk dan ukurannya akan tetap sama dan tidak akan berubah. Gitu ya nak ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini Bu ada soal nih. Coba ya kita jawab bersama-sama yuk. Nomor 1. Bagaimana bentuk benda padat? Oke, nah betul, benda padat memiliki bentuk yang tetap. Hebat. Lalu selanjutnya nomor 2. Bagaimana ukuran benda padat? Gimana ya tadi ukurannya? Iya, ukuran benda padat tetap juga ya. Jadi tidak berubah meskipun kita pindah. Kemudian yang nomor 3. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Apa ya yang akan terjadi? Iya, betul sekali. Bentuk dan ukuran buku tidak berubah. Selanjutnya, nomor 4. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Berubah atau tidak ya? Iya, jawabannya adalah bentuk buku tersebut tetap atau tidak berubah. Karena buku termasuk ke dalam benda padat. Oke, yang nomor 5. Kira-kira apa simpulanmu dari teks bacaan yang tadi ya? Oke, bentuk dan ukurannya tidak berubah atau bentuk dan ukuran benda padat tidak berubah gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini coba amatilah benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, sekarang coba ya. Nomor 1, kursi termasuk benda padat atau bukan ya? Coba dijawab. Iya, betul.
betul, kursi termasuk ke dalam benda padat. Kemudian yang nomor 2, meja. Benda padat juga ya. Yang nomor 3, minyak. Bukan benda padat. Minyak merupakan benda cair ya nak ya. Kemudian selanjutnya vas bunga. Benda padat. Televisi. Benda padat juga, hebat. Kemudian air putih. Bukan benda padat. Air putih merupakan benda cair. Kemudian piring. Benda padat. Gelas. Benda padat juga ya. Oke, hebat. Selanjutnya sendok. Benda padat. Yang terakhir penggaris. Penggaris merupakan benda padat. Good job, hebat semua anak-anak ibu. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang benda padat ya. Benda padat yang mana dan benda bukan padat yang mana. Sudah bisa membedakan ya nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke sikap ketika kita berada di rumah teman. Oke, nah bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, di sini ada beberapa kalimat nih di dalam tabel. Nah, berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Oke, bisa diperhatikan ya nak ya. Nomor 1, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Berarti di checklist atau di tanda silang ya. Iya betul, di tanda silang di kolom yang sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kalau kita sedang berkunjung ke rumah teman, kita tidak boleh ya nak ya memasuki kamar pribadi tanpa izin. Kita harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik rumahnya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Kita beri tanda centang atau tanda silang ya. Iya betul, tanda centang di sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, hebat. Kemudian yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Tanda centang atau tanda silang ya. Tanda centang di sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian selanjutnya, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Kita beri tanda silang di sikap yang tidak mematuhi aturan gitu ya. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Kita beri tanda centang di sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Nah, dari kelima pernyataan ini, kalian bisa membedakan ya nak ya, yang mana sikap yang harus kita terapkan dan mana yang sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan gitu ya. Kita harus sopan jika sedang berkunjung ke rumah teman atau saudara, dan jangan bersikap seenaknya ketika kita sedang berada di rumah teman kita. Kita harus selalu meminta izin jika ingin makan, ingin minum, ingin bermain di kamarnya. Kita harus bilang dulu atau meminta izin dulu dengan orang yang punya rumah. Seperti itu ya nak ya. Nah, sekarang tugas untuk hari ini. Tugasnya adalah tuliskan satu contoh benda padat yang ada di sekitarmu. Kemudian sebutkan ciri-ciri dan manfaat dari benda tersebut. Boleh minta bantuan ayah atau bunda di rumah ya nak ya untuk mengerjakan tugas ini. Nah, misalnya ibu beri contoh. Ibu mau mengambil contoh bendanya itu misalnya pensil.
Nah, kemudian Ibu tulis ciri-ciri pensil, yaitu warna pensil berwarna abu-abu atau hijau di bagian luarannya ya. Kemudian manfaat pensil itu biasanya digunakan untuk menulis, seperti itu ya. Atau ciri-cirinya juga bisa ditambahkan, misalnya ketika dipegang pensil tersebut teksturnya keras, seperti itu juga bisa ya. Oke, Ibu beri contoh seperti itu ya nak ya. Kalian bisa menuliskan contoh benda yang lainnya selain pensil tadi. Bisa piring, bisa buku, bantal, atau yang lainnya boleh. Bebas ya. Nah, sudah paham dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini? Kalau semisal ada pertanyaan tentang tugas atau materi, boleh WhatsApp ke Bu Ayu ya nak ya. Oke, nah hari ini tadi kita sudah belajar tentang benda padat, kemudian juga aturan saat kita bermain di rumah teman. Nah, jangan lupa untuk dipelajari lagi ya nak ya. Dan untuk besok kita akan masuk ke temanya masih sama ya, tema 2B bermain di lingkunganku, subtema 2 pembelajaran ketiga. Jangan lupa dipelajari supaya besok lebih hebat lagi anak-anak Ibu untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Oke, sebelum Ibu tutup, mari kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya nak ya. Jangan lupa untuk belajar di rumah. Jadi anak soleh di rumah, anak soleha di rumah. Buat ayah bunda bangga sama kita. Oke, jangan lupa kerjakan tugas. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.